Langsung buka aja. Nah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang implementasi op-amp pada smartphone detektor yang beranggotakan saya Eksa Renaldi Indrawan, Edwin Singgi, dan Gamalil Goran Panorangi Simanjorang. Baik, untuk langsung ke pendahuluan oleh saudara Edwin Singgi. Untuk bab 1 pendahuluan latar belakang, perkembangan TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah seperangkat alat dan sumber daya teknologi yang beragam yang digunakan untuk berkomunikasi dan untuk membuat, menyebarkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Mereka termasuk komputer, internet, teknologi penyiaran, dan telepon. TIK adalah alat yang ampuh yang dapat meningkatkan akses ke pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Bagi sebagian besar siswa, munculnya ponsel, perangkat genggam termasuk membaca digital, dan internet telah sangat meningkatkan komunikasi dan pendidikan antar pribadi. Perangkat genggam telah memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menyimpan sejumlah besar informasi untuk referensi di masa mendatang. Memang, kemunculan alat-alat teknologi ini telah meningkatkan pendidikan, penelitian, dan pekerjaan sekolah secara signifikan. Kemajuan dan penggunaan telepon seluler yang luas telah mendorong mereka menjadi media pembelajaran, meningkatkan integrasi telepon eh, telepon seluler ke dalam pengajaran di perguruan tinggi. Terlepas dari peran vital yang dimainkan oleh ponsel sebagai alat pembelajaran, masih ada tantangan yang dapat berasal dari penggunaan ponsel, seperti menyontek saat ujian dan gangguan selama jam kuliah. Misalnya, mengamati bahwa baru-baru ini otoritas universitas telah mencatat peningkatan yang luar biasa dalam penggunaan ponsel oleh siswa untuk menyontek selama ujian. Ponsel adalah perangkat yang dapat membuat dan menerima panggilan telepon melalui radio link sambil bergerak di sekitar area geografis yang luas. Ini memungkinkan seseorang yang berada di tempat terpencil untuk berkomunikasi dengan seseorang di seluruh dunia dalam sepersekian detik. Ia melakukannya dengan menghubungkan ke jaringan seluler yang disediakan oleh operator telepon seluler yang memungkinkan akses ke jaringan telepon umum. Ponsel menggunakan RF mulai dari 700 hingga 2600 MHz pada pita GSM dan LTE, yaitu sinyal berfrekuensi tinggi dan energi yang sangat besar. Saat ponsel aktif, ia mentransmisikan sinyal dalam bentuk gelombang sinusoidal yang melewati ruang. Sinyal audio atau video yang dikodekan mengandung radiasi elektromagnetik yang ditangkap oleh penerima di stasiun pangkalan. Sistem telepon seluler disebut sistem telepon seluler karena area jangkauan dibagi menjadi sel yang memiliki stasiun pangkalan. Daya pemancar antena 2G modern di base station adalah 20-100 watt. Ketika telepon digital GSM sedang mentransmisikan, sinyal dibagi waktu dengan 7 pengguna lain. Artinya, dalam 1 detik, masing-masing 8 pengguna frekuensi yang sama diberikan 1/8 dari waktu dan sinyal disusun kembali oleh penerima untuk membentuk pidato. Daya puncak output dari ponsel sesuai dengan 2 watt dengan rata-rata 250 miliwatt daya terus-menerus. Setiap handset dalam sel diberikan frekuensi tertentu untuk penggunaannya. Ponsel mentransmisikan sinyal pendek pada interval reguler untuk mendaftarkan ketersediaannya ke stasiun pangkalan terdekat. Basis data jaringan menyimpan informasi yang dikirimkan oleh telepon seluler. Jika ponsel berpindah dari satu sel ke sel lainnya, ia akan menyimpan koneksi dengan stasiun pangkalan yang memiliki transmisi terkuat. Ponsel selalu mencoba membuat koneksi dengan stasiun pangkalan yang tersedia. Radio AM menggunakan frekuensi antara 180 kHz dan 1,6 MHz. Radio FM menggunakan 88 hingga 180 MHz. TV menggunakan gelombang 470 hingga 854 MHz, frekuensi yang lebih tinggi, tetapi dalam wilayah RF disebut gelombang mikro. Radiasi terkuat dari ponsel adalah sekitar 2 watt.
yang dapat membuat koneksi dengan stasiun pangkalan yang terletak 2 hingga 3 km. Ponsel modern mendukung beragam layanan lain seperti pesan teks, MMS, email, akses internet, komunikasi nirkabel 802.11, jarak pendek, aplikasi bisnis, game, video beresolusi tinggi, kamera memungkinkan video dan fotografi, mikrofon yang memungkinkan untuk merekam percakapan telepon dan sinyal audio lainnya. Ponsel juga memungkinkan menjalankan program komputer kecil yang menyediakan berbagai fitur termasuk melihat dan mengedit file teks dalam format yang berbeda seperti Word, PDF, PPT dan PDF, obrolan instan, browser web, kamus, kalkulator ilmiah, antara lain. Ponsel saat ini semakin menjadi teknologi tinggi. Ponsel memiliki kapasitas penyimpanan, random access memory atau RAM, internal memory, dan extended memory. Sebagai kartu memori processing power atau CPU, built-in sensor, GPS, USB, dan sistem operasi, hanya untuk mengutip beberapa. Ponsel yang menawarkan ini dan kemampuan komutasi yang lebih umum disebut sebagai ponsel pintar. Selain itu, teknologi komunikasi yang digunakan telepon seluler seperti CDMA, GSM, 3G, dan 4G berkembang pesat. Dengan semua keunggulan yang mengesankan ini, yang dapat ditawarkan ponsel, masih banyak tempat di mana penggunaan ponsel harus dilarang keras. Oleh karena itu, meningkatnya penggunaan ponsel telah membuat wajib untuk menemukan cara untuk mendeteksi dan mencegah penggunaannya di area terbatas atau dengan keamanan tinggi. Menyontek dalam ujian dengan telepon genggam dan akibatnya menyontek dengan teknologi meliputi penggunaan telepon genggam, kalkulator yang dapat diprogram, pagar, personal digital assistant atau PDA, komputer, internet, dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam ujian. Motif dibalik pengambilan ponsel di ruang ujian oleh kandidat yang putus asa adalah untuk mendapatkan akses jawaban secara ilegal yang dianggap menyontek. Sebagian besar universitas, termasuk Universitas Moi Kenya, memiliki peraturan ujian eksplisit yang menyatakan bahwa ponsel dilarang keras di ruang ujian. Kemampuan ponsel saat ini memberi siswa banyak cara untuk menyontek dalam ujian. Selama ujian, seorang siswa dapat terus-menerus berkomunikasi dengan orang-orang di luar ujian melalui email dan menggunakan layanan pesan singkat atau SMS. Mahasiswa dan pihak luar dapat bertukar informasi melalui lampiran email. Melalui kamera ponsel, seorang siswa dapat mengambil gambar pertanyaan dan mengirimkannya sebagai email atau lampiran WhatsApp ke pihak luar untuk meminta bantuan. Dan dengan cara yang sama, seorang siswa dapat menerima jawaban. Selain itu, karena ponsel menyediakan konektivitas internet, siswa dapat memposting pertanyaan secara online dan menerima tanggapan secara instan. Selain itu, seorang siswa dapat memposting pertanyaan mereka ke mesin pencari dan mencari jawaban dari banyak mesin. Selain itu, dengan kapasitas penyimpanan yang ditawarkan ponsel, siswa dapat mengemas catatan kuliah, e-book, dan materi tidak resmi lainnya yang relevan dengan ujian yang bersangkutan di ponsel mereka. Terkadang, sebelum periode ujian, aplikasi lain yang terpasang di ponsel juga dapat digunakan oleh siswa untuk melakukan keterangan. Aplikasi tersebut termasuk kamus dan kalkulator ilmiah. Seiring dengan kemajuan teknologi, para siswa juga mendapatkan akses ke berbagai teknologi untuk melakukan tindakan curang yang tidak jujur secara akademis. Implikasi dari malpraktik ujian di kalangan siswa menakutkan dan menghancurkan. Ujian malpraktik menghancurkan fondasi dan struktur sistem pendidikan apapun. Itu membuat penilaian formal yang tidak dapat diandalkan. Tujuan pendidikan tidak dapat dicapai dan menandakan masa depan yang suram bagi masyarakat manapun. Munculnya cheating telah menambah tantangan untuk melakukan pemeriksaan yang kredibel dan dapat diandalkan. Nyontek dalam ujian adalah masalah serius yang memiliki efek negatif pendidikan, sosial, dan psikologis. Secara pendidikan, nyontek bertentangan dengan semangat pendidikan, terutama dalam membangun dan memajukan nilai dan sikap moral yang tinggi. Selain itu, melanggar peraturan kelembagaan dan merupakan indikator
ketidakmampuan lembaga pendidikan untuk menyediakan proses pendidikan yang menawarkan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar. Selain itu, nyontek berdampak negatif pada keakuratan proses evaluasi dengan menambahkan lebih banyak sumber kesalahan yang menurunkan validitas dan keandalan ujian. Secara sosial, nyontek tidak dapat diterima perilaku untuk mendapatkan sesuatu yang tidak berhak. Nyontek tidak hanya mempengaruhi siswa yang menyontek, tapi juga mempengaruhi siswa lain karena memaksa mereka untuk hidup dalam sistem yang tidak adil. Mungkin yang paling penting, perilaku menyontek dapat terbawa setelah lulus. Secara psikologis, menyontek dan dapat membahayakan nilai-nilai siswa, berpotensi mengakibatkan masalah psikologis yang serius seperti perasaan bersalah dan malu. Hal ini pada gilirannya akan memiliki efek negatif pada harga diri, tingkat motivasi, dan kemampuan belajar siswa. Oleh karena itu, penting untuk selalu merefleksikan dan mengembangkan cara-cara baru dalam memerangi teknologi baru yang berpotensi digunakan untuk menyontek dalam ujian. Baik, 1.2 rumusan masalah. 1. Bagaimana cara kerja smartphone detektor ini. 2. Bagaimana prinsip op-amp yang bekerja dalam alat ini. Yang ketiga, bagaimana efektivitas alat ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apa fungsi alat ini dalam kehidupan sehari-hari. 1.3, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan prinsip op-amp dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk memahami cara kerja op-amp dalam suatu alat yang dibuat. Yang ketiga, untuk menerapkan semua pengetahuan yang telah dapat mengenai op-amp melalui pembuatan alat ini. Ya, bab kedua, tinjauan pustaka, dijelaskan oleh teman saya, Axel. Baik, untuk tinjauan pustaka yang pertama itu ada IC358. IC358N ini merupakan jenis IC operasional amplifier op-amp. Jenis ini merupakan IC yang sering dipakai sebagai penguat. Pada rangkaian penyiram otomatis ini berbeda nilai hambatan dimanfaatkan sebagai sinyal dari penetrigger atau pemicu untuk pengaktifan rangkaian. IC358N ini mempunyai 8 kaki depan yang berfungsi tersendiri. Nah, ini contoh dari gambar IC358N. Yang kedua adalah BC548. Transistor BC548 adalah transistor pertemuan bipolar yang dapat pada awalnya dikembangkan oleh Philips dan Mullard antara tahun 1963 dan 1966. Awalnya dinamai dengan nomenklatur BC108 dan memiliki enkapsulasi logam tipe TO18. Paket garis besar transistor gaya kotak 18. Paket itu jauh lebih mahal daripada plastik yang setara dengan TO92. Tetapi pengembangan panas lebih baik pada yang pertama. Lalu perangkat semikonduktor seperti transistor adalah salah satu jenis saklar yang mengontrol secara elektrik. Ini terdiri dari 3 terminal seperti input, IP, OP, dan jalur kontrol. Ini dinamai sebagai emitter, kolektor, dan base. Nah, ini gambar BC548. Terus potensiometer. Nah, potensiometer ini merupakan komponen resistor 3 terminal. Jika ketiga terminal digunakan, potensiometer bisa berfungsi sebagai rangkaian pembagi tegangan. Namun, jika hanya 2 terminal yang digunakan hanya bagian tengah dan salah satu bagian tepi, potensiometer berfungsi sebagai variabel resistor atau rheostat. Nah, potensiometer merupakan sensor dan transducer mekanik. Contohnya penggunaan potensiometer yaitu dalam pengaturan volume radio. Dan LED. Nah, untuk LED yaitu light emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya di monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar infrared yang tidak tampak oleh mata seperti yang kita jumpai pada remote control di TV atau remote control pada perangkat elektronik lainnya, dan ini adalah gambar LED.
Untuk kapasitor akan dijelaskan oleh Saudara Gama. Lanjut ya. Untuk kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Satuan kapasitor adalah farad, Michael Farad, yang membuat postulat bahwa sebagai kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Terus selanjutnya adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronika berjenis pasif yang mempunyai sifat penghambat arus listrik. Satuan nilai dan resistor dalam adalah ohm. Bisa disimbolkan sebagai itu tandanya ohm. Fungsi dari resistor adalah sebagai pembagi arus, penurun tegangan, pembagi tegangan, dan sebagai penghambat aliran arus listrik, serta sebagai pengaman. Resistor berdasarkan nilai yang dapat dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama adalah fixed resistor yang nilai hambatan tetap. Yang kedua adalah variabel resistor yang nilai hambatannya dapat berubah-ubah. Dan yang ketiga resistor non-linear, yaitu nilai hambatan yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti misalnya panas, termistor, atau cahaya LDR. Untuk jenis ini biasanya digunakan sebagai sensor. Nah, ini gambarnya. Untuk bab 3, untuk pada Saudara Gama. Baik, untuk bab 3, alat dan bahan. Yang pertama ada 1 buah LM358 dual op amp IC. Yang kedua ada 1 buah resistor 1 kilo ohm. Yang ketiga ada 1 buah resistor 100 kilo ohm. Terus ada 1 buah resistor yang 220 ohm. 1 buah trimmer 50.000 ohm. 2 buah kapasitor 1 mikrofarad 16 volt. 1 buah kapasitor 1 mikrofarad 16 volt. 1 buah BC548 NPN transistor. 1 buah LED SNM any color, 1 buah antena 15 cm single wire antena, 1 buah power supply 4,5 volt battery. Nah, untuk skema rangkaiannya, untuk simulasi skema rangkaian bisa dilanjutkan oleh Saudara Edwin. Ya, jadi untuk simulasi rangkaian di sini ada baterai 9 volt dan di sini ada kapasitor 1 farad. Di sini kapasitor kedua ada 1 farad. Ini resistor ada 100 ohm dan kapasitor 100 farad. Di sini ada resistor lagi 220.000 ohm dan di sini ada resistor variabel 50.000 ohm dan di sini ada resistor lagi 1000 ohm dan di sini ada LM358. Di sini ada BC548 dan di sini ada LED. Nah, untuk cara kerjanya ini mungkin tidak bisa karena di mana input dari rangkaian ini harus ada sinyal yang masuk. Jadi di rangkaian ini ketika dikompil akan menemukan error karena antena tidak dapat mengambil atau mendapatkan sinyal. Ini untuk penjelasannya, kapasitor memiliki 2 elektroda yang dipisahkan oleh dieelektrik seperti kertas dan dapat menyimpan energi dan melewatkan sinyal AC. Kapasitor 100 mikrofarad dipilih karena berbiaya rendah dan memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menerima energi dari radiasi ponsel. Untuk mendeteksi sinyal, bagian sensor harus seperti antena. Ada medan elektromagnetik alami di sekitar kapasitor yang disebabkan oleh 50 Hz dari kabel listrik. Jika ponsel memancarkan pulsa energi tinggi, kapasitor berosilasi dan melepaskan energi di input IC. Osilasi ini ditunjukkan dengan berkedipnya LED atau bunyi buzzer. Singkatnya, kapasitor membawa energi dan berada dalam medan elektromagnetik. Jadi sedikit perubahan medan yang disebabkan oleh RF dari telepon akan mengganggu medan dan memaksa kapasitor untuk melepaskan energi. Kabel hitam, baterai terhubung ke bawah papan, sementara kabel merah baterai terhubung ke baris kanan bawah papan. Bab 4, kesimpulan. Berdasarkan pengujian terhadap alat yang kami buat, LED yang terpasang pada smartphone detektor
berkedip ketika berhasil mendeteksi smartphone yang aktif memancarkan sinyal RF, lalu sinyal RF tersebut ditangkap oleh smartphone detektor yang kami buat, sehingga dapat kami simpulkan bahwa alat smartphone detektor yang telah kami buat mampu bekerja dengan baik. Saran, setelah dilakukannya penelitian ini, kami berharap adanya pengembangan lebih lanjut mengenai alat ini di kemudian hari. Kami juga berharap agar penelitian OPM tetap dilaksanakan di kesempatan mendatang, sehingga pemakaian prinsip OPM dapat semakin luas dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk video demonstrasi. Untuk video demonstrasinya, jadi di sini ada baterai 9 volt, di sini ada resistor variabel, di sini ada kapasitor 1 mikrofarad, dan di sini ada kapasitor 100 mikrofarad, di sini ada LM358, di sini ada resistor 1000 ohm, dan di sini ada 220.000 ohm. Di sini ada BC548 di sini, dan di sini LED yang menyala. Ya, jadi mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya tolong dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.